Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Biyukullah, insyaallah Bapak Kapten Deddy Kurniadi dan Ibu Yani Iryani yang insyaallah akan berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Akhirul Kiram Ustaz Haji Ma'ruf Abdul Wahab Mata'anallahu bikuli hayati, para sesepuh, para pinisepuh, para asatiz, para alim ulama yang tentu saja tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, Bapak dan Ibu saudara sekalian, serta adik-adik yatim yang kalau tidak salah ini dari Marunda ini yang saya kenal anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini khususnya dan yang mendengarkan insya Allah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah bisa hadir pada pagi siang hari ini di tempat Bapak Deddy Kurniadi dan Ibu Yani Iryani, tentu dalam rangka mendoakan kepada beliau yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ya, yang insya Allah ini merupakan panggilan, ya, dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Beliau laksanakan perginya dengan sehat, dilaksanakan rumah sebaik-baiknya, pulang dengan membawa haji mabrur dan mabrur. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, oleh karena itu maka pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan pesan khususnya kepada calon tamu Allah ini, ya, dan khususnya juga umumnya kepada kita sekalian, ya, dan juga kepada diri saya pribadi, bahwa di dalam melaksanakan ibadah haji ini tentu banyak yang harus kita siapkan, ya. Jadi di dalam pelaksanaan atau melaksanakan ibadah haji ini tentu banyak yang harus kita persiapkan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang perlu kita siapkan di dalam kita melaksanakan ibadah haji yang saya tahu adalah fisik, jasmaniah. Jadi jasmaniah atau fisik kita harus persiapkan, ya Pak Deddy. Karena kurang lebih 90% pelaksanaan ibadah haji itu semuanya adalah fisik, ya. Baik sa'i, baik tawaf, ya. Kemudian nanti selama menunggu belum wukuf dari hotel kita ke ke Ka'bah, ke Makkatul Mukarramah, ya. Itu tentu kita akan berjalan terus, ya. Jadi setiap saat, ya,
berjalan, pulang pergi. Biasanya kalau Indonesia itu maktabnya agak lumayan, ya, ada yang 2 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 6 kilo, ya. Jadi ada teman saya yang 6 kilo juga ada, ya lumayan itu 6 kilo. Kalau 2 kilo masih lumayan, jalan kaki ya, pulang pergi cuma 4 kilo. Tapi lumayan juga ya, karena kita nggak biasa jalan. Oleh karena itu maka tadi secara fisik harus dibiasakan dulu nih. Dalam beberapa hari ini muter-muter komplek gitu ya kan. Itu latihan seperti itu. Karena memang nantinya secara fisik begitu. Ya, jadi kalau kita mau jumrah, kita kan nginep di Mina tuh ya, 3 hari. Nah, jumrah itu kurang lebih kalau dari terowongan Mina ke tempat jumrah itu kurang lebih 3 kilo. Kalau Indonesia, kalau kita maktabnya di Mina, itu dari terowongan itu kurang lebih, katakanlah seandainya misalkan 2 kilo, mudah-mudahan tidak lebih dari itu. Berarti 2 kilo tambah 3 kilo. Satu jalan 5 kilo. Padahal setelah lempar jumrah balik lagi. Berarti 5 kilo kali 2. Berarti 10 kilo. Jalan 10 kilo. Alhamdulillah ya. Meskipun nanti begitu selesai panas, tapi alhamdulillah nikmat aja. Kenapa? Karena memang bukan kita sendiri, rame-rame, ya kan? Dari mana itu kayak, waduh luar biasa itu, nikmatnya itu, sehingga tidak akan terasa, ya. Paling nanti kalau udah di hotel baru berasa panas gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Dan itu akan kita lakukan terus-menerus itu selama 3 hari seperti itu. Ya, itu kalau maktab kita 2 kilo. Kalau maktab kita 4-6 kilo, ya bayangkan aja, 6 kilo tambah 3 kilo, 9 kilo, kali 2, 18 kilo, ya, seandainya seperti itu. Mudah-mudahan nanti maktabnya di Mina tidak terlalu jauh, amin, ya Rabbal Alamin. Tapi biasanya Indonesia itu biasa agak jauh. Saya lihat kalau Singapura, kalau Malaysia, maktabnya di Mekah, itu kurang lebih 300 meter, Pak. 500 meter, 300 meter. Kita itu jauh-jauh. Saya waktu itu paling dekat katanya 2 kilo. Ya, 2 kilo itu paling dekat. Ada teman saya yang 4 kilo, yang 5 kilo, yang 6 kilo. Masya Allah. Tapi itu nikmat saja. Kita nikmati. Ya, dan itu perlu persiapan fisik. Ya, kalau memang mau nggak mau harus kita jalan terus. Jadi jangan sampai nih, na'udzubillah min dzalik ya. Ada teman saya, ya. Itu kalau sudah di hotel, mau kemana-mana nggak bisa. Jadi diajak ke ke Masjidil Haram, itu bawaannya lemes, nggak bisa, nggak tahu karena apa. Ya, kecuali tadi akhirnya terpaksa ketika pelaksanaan ibadah haji, wukuf dan seterusnya. Tapi hari-hari itu amat sangat tidak tidak dapat melaksanakan ibadah yang biasa seperti itu kan sayang. Nah, oleh karena itu semangatkan kita. Yang penting tadi fisik kita siapkan, yang penting juga hati kita siapkan. Jadi tadi fisik, karena memang ibadah haji itu ibadah fisik, ya. Jadi kalau tadi kita muter-muter tawaf itu 7 kali, 7 keliling, kurang lebih 400 kali 7, ya, 400 kali 7, berarti berapa tuh? 2,8 kilo, ya kan? Ya. Kalau nanti setelah itu kan sa'i kurang lebih 400 pulang pergi. 400 kali 7 sama 2,8. 2,8 tambah 2,8 5,6. 5,6 tadi pulang perginya 4 kilo. Ya, jadi 9 kurang lebih 10 kilo. Ya. Nah itu kira-kira seperti itu fisik. Jangan lagi kalau kita dapatnya putarannya yang jauh. Itu tentu lebih jauh. Kalau kita agak dekat Ka'bah, insya Allah sekitar 400 meter kurang lebih. Tapi kalau sudah melebar jauh, apalagi kalau sampai di masjidnya muternya, itu udah luar biasa jauh, 700 meter kurang lebih. Nah, oleh karena itu, ya, maka mudah-mudahan dapat dilancarkan fisik yang harus disiapkan. Yang pertama, ya Pak Dedi ya, Bu Yani ya. Jadi fisik harus kita siapkan. Seminggu lagi kurang lebih ya. Seminggu lagi masih bisa lah latihan jalan-jalan, ya kan. Dibiasakan dulu supaya enak. Ya, itu memang betul Pak. Jadi kita itu ibadah haji itu memang fisik, ya. Yang pertama. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah
ruhaniyah, ya. Mental kita. Mental kita yang mau berangkat ini harus disiapkan. Kenapa? Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang mau berangkat haji, itu taken sudah, pergi, selesai. Artinya, orang berangkat haji ini, beliau ini akan meninggalkan. Kalau beliau berdua berangkatnya, berarti akan meninggalkan anak-anaknya di rumah, akan meninggalkan keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan sebagainya. Ya, nah ini perlu persiapan fisik, persiapan apa mental yang luar biasa. Karena tadi ya kebiasa kita kumpul, ya kan? Bayangkan begitu kita pergi sudah tidak bisa lagi berkumpul, ya, jabatan ditinggalkan, ya, kerabat ditinggalkan dan seterusnya, ya, itu sudah lillahi ta'ala, ya, semuanya. Cuman mudah-mudahan kita doakan tentu dengan pulang dengan selamat, dengan membawa haji mabrur. Itu ya. Nah, jadi mental juga harus kita siapkan. Kemudian tadi secara mental juga kita harus siapkan juga sabar. Ya Pak Dede ya. Sabar itu biasanya kalau kita di sini terbatas 3. Sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar, selesai. Udah habis sabarnya 3 kali, ya. Itu biasanya kita batasi sabar kita begitu. Udah 3 kali sabar, selesai sudah. Padahal sabar itu harusnya jangan dibatasi. Dan mulai sekarang itu Bapak harus siapkan sabar, Bapak Ibu, ya. Jadi harus disiapkan sabar yang luar biasa. Kenapa? Tadi berangkat kita harus sabar. Desek-desekan, ya kan? Kita nggak dianggap, harus sabar. Demikian juga nanti pelaksanaan ibadah di sana, ya. Kita harus sabar. Kita ini orang Indonesia ini termasuk paling kecil, Pak. Kalau sudah ngumpul nanti kita kita tawaf, kita sa'i, kita ini paling kecil, nggak kelihatan. Orang-orang lain itu orang Eropa, orang Barat, orang hitam-hitam itu gede-gede, gitu ya. Ya kita kalau di tengahnya jadi nggak kelihatan. Jadi mau nggak mau tadi kalau kita kesenggol, ya sudah, ya kan, berasa itu. Nah, itu tentu perlu kesabaran di dalam hal apa saja. Karena kita orang banyak. Bayangkan Pak, ya, pada saat pelaksanaan ibadah haji, ngumpul semua orang di Makkah sebelum wukuf itu kurang lebih 4 juta ya. 4 juta kurang lebih orang kumpul di kota Mekah. Bayangkan ya. Jadi setiap saat itu penuh orang, setiap saat ya. Jadi apapun juga. Oleh karena itu tadi mau makan juga harus ngantri, sabar, ya kan? Mau apapun juga harus ngantri, ya. Demikian juga ya Pak di di Mina nginep 3 hari. Mandi juga harus ngantri, Pak. Ya. Karena sekian banyak orang, ya setiap ini ada di tendanya, kemudian nanti sekian puluh tenda, ada WC-nya, ada toiletnya dan seterusnya. Itu kalau kita mau mandi, mau apapun juga ngantri terus. Ya. Mau kencing ngantri, Pak. Lalu setiap saat itu, karena saking banyaknya orang. Nah tentu itu dibutuhkan kesabaran. Oleh karena itu maka tadi membekal sabar sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasi, ya Pak ya. Oke, baik dari itu waktu pelaksanaan. Demikian juga waktu pulang, ya. Pulang juga begitu. Jadi berangkat, pelaksanaan dan pulang itu perlu kesabaran yang luar biasa, ya. Jadi jangan dibatasi, sabar terus, ya. Nih, kemudian berikutnya tadi secara mental kita juga harus persiapkan menjauhkan diri dari berbagai macam dosa. Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita ini ada terkait dosa itu ada 4. Pertama, dosa antara manusia dengan manusia yang bersifat materi. Turun kali? Enggak. Turun. Iya. Ah ya. Tes. Nah, Bapak. Dengeran ya Bu ya?
Baik. Jadi kita ini ya terkait dengan dosa, maka ada 4 ya yang harus kita hindarkan. Yang pertama, dosa antara manusia dengan manusia yang bersifat materi. Nah, yang bersifat materi. Kalau kita punya utang, itu namanya dosa antara manusia dan manusia. Utang nggak bayar, nah itu dosa antara manusia dengan manusia, ya. Jadi yang bersifat materi. Nah, kalau ada hal yang bersifat materi seperti itu, kalau bisa kita selesaikan, ya. Kalau memang bisa diselesaikan sebelum berangkat, sehingga ketika berangkat insya Allah kita tidak terbebani dengan utang atau dengan sangkut paut terkait dengan hakul adami tadi, ya, yang kaitannya dengan materi. Nah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah dosa manusia dengan manusia, dosa kita dengan orang lain, itu yang bersifat immateri, yang bersifat bukan materi, ya. Kalau satu saat kita pernah menyinggung perasaan orang, satu saat kita pernah mencerca orang lain, pernah menghina orang lain, pernah menyakiti perasaan orang lain, maka itu adalah dosa kita antar manusia yang bersifat immateri, bukan materi, ya. Jadi dosa seperti itu harus diselesaikan. Bahkan kata Allah, kata Rasulullah SAW, ya, kalau orang berdosa antar manusia secara atau bersifat immateri, itu kalau tidak diselesaikan di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pertanggungjawaban kepada orang tersebut. Maka jadilah orang ini nanti termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, mal muflisu, apa sih orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirhaman wala mata. Yang muflis, orang yang bangkrut itu menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya harta sama sekali, itu adalah orang yang bangkrut, kata para sahabat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan sambil tersenyum, al muflisu min ummati, orang yang muflis, yang bangkrut daripada umat adalah orang yang ketika dia yaumil kiamat nanti, ya'ti yaumal kiamati bisolatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad satamahada wa qadabahada wa akala malahada wa sapaka damahada wa dorobahada. Orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, adalah yang pada saat nanti di hari kiamat membawa pahala ibadah sholatnya luar biasa banyak, pahala sodakohnya, pahala zakatnya, pahala siamnya banyak. Tapi ketika dunia qadsa tamahada, dia pernah mencerca orang lain, faqada bahada, dia pernah menipu, membohongi orang lain, ya, dan lain sebagainya, termasuk berjanji tidak ditepati. Wakala malahada, bahkan dia pernah memakan harta orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, kalau seseorang yang korupsi, itu artinya dia juga memakan harta orang lain. Luar biasa. Bagaimana minta pertanggungjawabannya? Wadoroba hada, ya, wa kalama wadorob, bahkan dia pernah memukul orang lain, menyakiti orang lain. Pernah juga menumpahkan darah orang lain dan seterusnya. Ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Dibayarlah
utang-utangnya tadi dengan amal yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dibayar itu semua sampai habis. Fa'in paniyat hasanatuhu, ketika sudah habis pahala ibadahnya tadi, ya, maka ukida min khotoyahu, maka diambil daripada dosa keburukan orang-orang yang disakitinya itu. Waktu rihat alaihi, kemudian ditimpakan dosanya itu kepadanya. Karena sudah nggak bisa bayar, maka dosa-dosa orang-orang itu ditimpakan kepadanya. Summa turina finnar, maka kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Itu kalau ya, dosa terhadap manusia ada kaitannya dengan orang. Oleh karena itu maka tadi perlu diselesaikan. Inilah gunanya ya bertemu seperti ini untuk minta maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah nanti Kapten Dedi akan berdiri, kemudian kita semua berdiri, kemudian bersalaman. Pak Dedi yang akan menyamper kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, jadi itu yang perlu kita hindarkan, ya. Jadi kaitannya dengan orang lain, dengan dosa dengan orang lain. Itu tadi yang kedua. Kemudian dosa kita kepada Allah yang bersifat materi. Ya, kalau ada belum infak, belum zakat dan lain sebagainya, dosa kepada Allah yang bersifat materi. Ada dosa kepada Allah yang bersifat imateri, bukan harta atau bukan infak atau sedekah dan sebagainya. Apa? Kita tidak melaksanakan perintah Allah, itu ada dosa kita yang bersifat imateri. Kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah atau kita melanggar larangan Allah, itu adalah dosa yang bersifat imateri. Jadi 4 dosa ini harus ditinggalkan atau harus dihindari, ya. Mudah-mudahan itu dapat diselesaikan atau dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah dari sisi ilmiah, dari segi ilmunya, pengetahuannya, ya. Karena haji ini tadi ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajibnya, ada yang namanya sunahnya, ya. Jadi rukunnya harus kita tahu, ya. Tentu tadi rukunnya itu kan ketika mikot, itu niat, itu rukun. Kemudian nanti wukuf di Arafah. Kemudian nanti setelah itu tawaf, ya. Kemudian setelah tawaf nanti sa'i. Kemudian tahallul, itu sebetulnya rukunnya haji kan sedikit, ya. Yang lainnya wajib, yakni mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumrah dan lain sebagainya, itu adalah yang wajib-wajib. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang rukun, ada yang wajib, ada sunah-sunahnya, dan tentu itu harus dipelajari. Biasanya kan calon jamaah haji juga sudah dibekali bukunya, ya, doa-doa, buku doa-doa dan sebagainya. Nanti digantung aja, ya, pada saatnya bisa dilihat baca, nggak apa-apa. Jadi sambil, saya nggak mau baca ini, saya nggak hafal, dibaca aja dilihat. Nanti di wukuf itu nggak ada kerjaan kita, cuman duduk aja, ya, cuman duduk-duduk, ya, kemudian sambil berdoa. Itu aja kerjaannya, nggak ngapa-ngapain, ya. Nah itu siapkan itu, ya. Sambil mungkin saudara-saudara kita, ya, nanti dicatat saudara-saudara kita panggil di sana, kita doakan di sana supaya saudara dan kerabat kita insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari segi ilmunya juga harus disiapkan, ya. Kemudian tentu selain itu juga malia, hartanya atau uangnya disiapkan. Orang nggak mungkin bisa berangkat haji tanpa persiapan itu. Demikian juga ketika di sana, jangan sampai nanti keleleran, ya kan? Kalau sekarang kan orang nggak perlu bawa uang sekepok, nggak perlu, ya. Cukup dengan kartu aja, Pak. Nanti ditempel di sana, itu akan keluar keluarnya real, gitu ya. Meskipun kita ini di sini bukan real, rupiah, tapi begitu kita gesek nanti di sana keluarnya real, Pak. Ya otomatis. Jadi yang penting itu aja. Yang penting Pak bawanya kartu, isinya yang banyak. Itu aja yang penting, ya. Kalau zaman dulu belum ada kartu ya bawa uang, ya kan? Nah sekarang sudah tidak perlu lagi bawa uang, tapi bawanya kartu. Nah itu perlu disiapkan malia, ya,
hartanya atau keuangannya juga perlu disiapkan, jangan sampai leleran. Kalau Kapten Dedi kan sudah banyak gitu ya, kan kartunya aja juga banyak. Jadi boleh dibawa semua ya. Baik, kemudian amnia, itu persyaratan keamanannya ya, tentu itu terkait dengan lingkup, terkait dengan protokoler dan sebagainya. Itu tentu harus kita siapkan. Alhamdulillah Kapten atau Pak Dedi ini sudah siap segala sesuatunya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik, berangkat dan pulangnya dengan selamat, dapat melaksanakan ibadah haji yang baik sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Itulah barangkali pesan saya ya, pengingat saja ya, mengingatkan kepada yang mau berangkat, juga kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nih yang tahun ini belum berangkat, insya Allah mudah-mudahan tahun berikutnya berangkat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak sudah mampu ya, maka harus berangkat. Langsung diniati. Niatnya bukan cuman azam, cuman saya pengen pergi haji kapan-kapan. Bukan seperti itu. Niatnya adalah ketika kita membayar ya, sebatas porsi, nah itulah niat namanya. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mampu ya, walam yahuja maka nalau sa'ah walam yahuja walyamut yahudian atau nasranya. Orang yang sudah punya kemampuan segala sesuatunya, apa fisiknya, apa malianya, sudah punya kemampuan tapi nggak berangkat haji sampai mati, maka matinya boleh pilih walyamut yahudian atau nasranian, maka boleh pilih mati Yahudi apa Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah punya kemampuan, maka yuk sudah langsung diniati. Niatnya bukan cuma sekedar azam, tapi laksanakan pembayarannya. Persoalan tunggunya berapa puluh tahun itu kan karena prosedural ya. Karena kloternya tadi kelompok terbangnya ya, nunggu kita sampai sekian saking banyaknya. Dulu saya nunggu, nggak nunggu, tahun daftar tahun sekarang, besoknya sudah bisa jalan. Tahun berikutnya, lu mulai lagi, mulai nunggu 1 tahun, mulai nunggu 2 tahun, dan seterusnya. Sekarang sudah puluhan tahun. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah ketika kita sudah membayar untuk pelaksanaan itu, maka itulah niat yang pertama. Ya. Lalu bagaimana sekian puluh tahun kalau saya nggak sampai, ya keburu mati, insya Allah mati sudah dicatat dengan niat berangkat haji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, Bapak, kalau memang sudah punya kemampuan, yuk segera, jangan ditunda-tunda. Ya. Karena yang namanya umur kan nggak tahu. Siapa yang tahu umur? Nih, setelah perkumpulan ini nanti pulang, kita nggak tahu nih. Ya. Kalau misalkan besok, minggu depan atau bulan depan dikumpulkan lagi, belum tentu lengkap. Mungkin ada yang sudah mendahului kita. Kita nggak tahu. Tidak ada dulu. Kalau sudah datang waktunya, nggak bisa dibendung, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Dan waktu yang namanya umur itu gelap, kita nggak tahu. Gitu ya, Bu ya. Oleh karena itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan niat ibadah hajinya tadi. Jol, daftar yang Ajat ya, insya Allah Pak Asep tahun depan ya. Amin. Pak Asep, Pak Mukman itu insya Allah ya. Nanti jangan lupa undang saya. Baik Bapak dan Ibu Saudara sekalian, itulah barangkali ya, karena memang waktu juga kita terbatas. Itu yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita sekalian. Burung cendrawasih dari Irian, cakep. Burung alap-alap hinggap di tanah. Cakep. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang salah. Makan talam sambil tersenyum. Cakep. Mau nambah lagi malah terjatuh. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.